Jadi ternyata Allah juga menunjukkan bahwa kita ini punya kuasa untuk menabur anggapan. Kalau di syarah-syarahnya hadis sih, kalau kalian menganggap Allah itu Maha Pengampun, ya akan diampuni dosa-dosamu. Sebaliknya kalau kalian, enggak, saya wis neraka, saya ini, kamu nganggapnya begitu, ya itu yang terjadi. Wah, saya ini sudah rusak, Pak, sudah hancur, Pak, sudah tidak ada celah lagi saya bisa bahagia. Ya itulah yang terjadi. Wong kamu sendiri minta begitu. Apa tidak bisa Allah dari kamu sangat bawah jadi sangat tinggi? Bisa, cuma kamu sendiri mintanya begitu. Kamu sendiri merasa, Pak, saya tidak pantas, Pak, terlalu tinggi, saya tidak mungkin, Pak, bisa sukses. Nah, kamu sendiri mindsetnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita nawaitu belajar. Kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di tema baru, di bulan yang baru. Tema kita bulan ini tentang self-direction, pengarahan diri. Bagaimana kita bisa nyetir diri kita sendiri. Pengarahan diri itu kunci banyak hal, ya kunci kesuksesan, ya kunci kebahagiaan. Makanya penting, saya anggap penting untuk mengangkat tema itu. Itu kalau ada yang tanya. Baik, bismillah, yuk kita mulai belajar. Ya nanti kita urut ya, kita awali dari definisi-definisi, kemudian filosofi-filosofi, baru nanti yang terakhir agak praktikal. Jadi yang agak teknisnya, gimana teknis menatanya. Ya, bismillah. Kalau ini definisi ya, mindset itu semacam profil intelektual, profil berpikir kita. Jadi mindset itu sikap, keyakinan, asumsi yang mendasari cara pandang kita terhadap dunia dan diri kita. Ini namanya mindset. Setiap orang pasti punya mindset sendiri, punya struktur dan cara pandang sendiri. Jadi kalau ada orang bilang, ayolah berpikir yang rasional, ayolah berpikir yang kritis. Sebenarnya sebelum itu ada asumsi-asumsi, ada pola-pola dasar. Yang ini nanti menjadi profil kita dalam memahami dan memutuskan sesuatu. Sama-sama mikirnya, kesimpulannya bisa beda. Kenapa? Mindsetnya berbeda. Jadi jangan dikira orang yang beda dengan kalian itu kalian merasa, saya sudah berpikir kok Pak, berarti mereka yang tidak mikir, tidak. Mereka mungkin saja sama-sama berpikir. Hanya saja mindsetnya berbeda. Apa ada manusia yang tidak berpikir? Kita kan sering ngeritik orang yang berbeda dengan kita itu sebagai, oh bodoh banget, ndak mikir. Yo kayak saya ini mikir. Lu mereka juga mikir, cuma mungkin mindsetnya beda, cara pandangnya beda. Mungkin teman-teman ingat dulu kita pernah belajar seorang filosof Yunani namanya Heraklitos. Beliau punya kalimat menarik. Ethos anthropoi daimon. Ethos itu karakter, antropoi manusia. Karakter manusia itu mengikuti daimonnya. Daimon ini semacam mindsetnya. Kemudian beliau mengilustrasikan kalau mindsetnya, sederhananya begitu ya kalimat selanjutnya. Kalau mindsetnya seperti lalat, ya sampah
akan lebih menarik daripada emas. Jadi kalau cara berpikirmu seperti lalat, ya kamu lihat sampah lebih tergiur daripada lihat emas. Kalau cara berpikirmu di redaksi selanjutnya seperti babi, lumpur akan lebih menarik daripada air bersih. Jadi ini yang disebut mindset. Jadi kadang-kadang orang itu ya sama-sama mikir, cuma dengan mindset yang berbeda kesimpulannya bisa berbeda. Orang yang tipe lalat tadi kamu kasih sampah seneng, dikasih emas moh. Nah misalnya ada yang tipe anak kecil misalnya, dikasih uang banyak tidak mau. Maunya uang yang gambarnya menarik misalnya. Ini sama kayak kalian waktu besar ini, itu yang disebut mindset. Coba kalian tipe apa sih? Di tipemu itu nanti akan kelihatan caramu memahami hidup, caramu memahami dunia ini. Itu Heraklitos untuk memudahkan kita memahami apa itu mindset. Coba kalian cek ya, yang paling menarik dalam hidupmu apa? Ketika kalian melihat sesuatu, pertama-tama yang muncul di kepalamu apa? Itu biasanya berhubungan dengan mindset. Coba kalian cek, kalian seneng ngaji filsafat ini, coba apanya? Ramenya, materinya, saya yang membawakan, atau wah ini banyak lawan jenis yang ikut hadir juga, atau itu biasanya berhubungan dengan mindsetmu. Kalau urusan reasoningnya kalian bisa bikin belakangan, tapi mindsetmu yang duluan membunyikan. Kalau tadi fokusmu ke lawan jenis, begitu nyampe sini, wah perempuannya sedikit sekarang, bisa begitu kesimpulanmu. Yang kamu lihat itunya. Atau kalau mindsetmu rame dan tidak rame, begitu ke sini, kok sedikit sekarang, tidak terlalu rame, terus kamu tidak tertarik lagi. Itu mindset. Ya nanti argumen bisa kamu bikin di belakang. Baik, jadi semoga sudah tergambar ya yang dimaksud mindset itu apa. Jadi struktur pikiran kita. Mindset mempengaruhi cara kita memandang, cara kita menghadapi tantangan, membuat keputusan, bereaksi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Kalau gagal seperti apa, kalau sukses seperti apa, itu ya tergantung mindsetnya. Ada orang yang gagal sedikit saja merasa hidupnya hancur, ada orang yang gagal bolak-balik masih bisa bangkit lagi. Itu mindset. Jadi maka hidupmu sebenarnya banyak tergantung di mindset ini. Berhubungan dengan pertumbuhan kita, ketahanan kita, cara kita melihat sesuatu. Di situ saya sebut mindset itu berhubungan dengan titik pandang, cara pandang, dan sudut pandang kita. Titik pandang itu misalnya HP ini, saya lihat apanya? Oh cuma saya lihat casingnya saja, atau saya lihat LCD-nya saja, atau saya lihat harganya saja, atau ini namanya titik pandang. Kalau cara pandang, cara saya mendekati HP ini sebagai seorang pemakai, atau sebagai seorang penjual, atau sebagai seorang yang ingin disenangkan oleh HP ini, atau ini namanya cara pandang. Kalau sudut pandang, dari sisi mana kamu melihatnya? Nah, sudut pandang itu misalnya, kalau dari sisi saya, laptop ini warnanya biru, tapi dari sisi kalian, laptop ini warnanya hitam. Itu namanya beda sudut pandang. Sama-sama lihat laptop ini sih. Dari ngaji yang banyak lihat laptopnya, cuma yang dilihat dari sudut pandang kalian dia hitam, dari sudut pandang saya dia biru. Kadang-kadang kita sering rame, gegeran hanya gara-gara ini. Beda sudut pandang. Jadi, saya lihat sendiri warnanya biru, hakul yakin biru. Terus yang sana bilang, loh saya juga lihat sendiri, hakul yakin hitam.
Sama-sama hakul yakin, melihat sendiri, ngalami sendiri, tapi bisa berbeda. Kenapa? Sudut pandangnya beda. Kadang-kadang diskusi yang rame sampai hampir tawuran itu mungkin beda sudut pandang, beda titik pandang, dan beda cara pandang saja. Jadi mindsetnya ternyata orang beda-beda. Nah, itu pentingnya ya. Di antara nanti kita mengenali diri kita, coba kita cek kita itu orang yang cara mikirnya seperti apa. Cara menanggapi persoalan bagaimana. Cara menyikapi kalau saya senang atau saya sedih bagaimana. Ini kita nanti bisa tahu, oh saya orang yang mindsetnya seperti ini. Kan di medsos itu kan bertaburan. Kadang-kadang kan orang nuduh orang, oh, kamu dikit-dikit agama. Ya mungkin dia mindsetnya beda dengan kita, yang dikit-dikit uang misalnya. Sama-sama dikit-dikit. Kalimat dikit-dikit itu menunjukkan ada pola. Jadi ada struktur. Kita nuduh orang lain, sebenarnya kita juga punya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mindset inilah nanti yang membentuk dunia kita dan pengalaman kita. Indonesia ini penuh harapan, opo Indonesia ini sebentar lagi hancur, itu banyak tergantung mindset kita. Hadis qudsi ini mungkin sering kalian dengar. Ana inda dhonni abdi bi falyadhunna bi masya'a. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, maka silahkan mereka dengan anggapannya masing-masing sesuai yang diinginkan tentang aku. Ini Allah. Jadi ternyata Allah juga menunjukkan bahwa kita ini punya kuasa untuk menabur anggapan. Kalau di syarah-syarahnya hadis sih, kalau kalian menganggap Allah itu maha pengampun, ya akan diampuni dosa-dosamu. Sebaliknya kalau kalian, ndak, saya wis neraka, saya ini, ya inda dzanni abdi. Kamu nganggapnya begitu, ya itu yang terjadi. Wah, saya ini sudah rusak, Pak, sudah hancur, Pak, sudah tidak ada celah lagi saya bisa bahagia. Ya itulah yang terjadi. Wong kamu sendiri minta begitu. Apa tidak bisa Allah dari kamu sangat bawah jadi sangat tinggi? Bisa, cuma kamu sendiri mintanya begitu. Kamu sendiri merasa, Pak, saya tidak pantas, Pak, terlalu tinggi, saya tidak mungkin, Pak, bisa sukses. Nah, kamu sendiri mindsetnya begitu. Sama seperti lalat tadi. Meskipun Allah ngasih emas yang berharga luar biasa, tetap kamu milih sampah. Kenapa? Mindsetmu. Makanya ya monggo saja kata Allah, manusia punya karakter, oleh Allah dianugerahi keistimewaan bisa milih, mukhayyar. Kalian itu mau sangat patuh bisa, mau ingkar juga bisa. Penuh harapan bisa, putus asa juga bisa. Ya, kamu milih putus asa, ya rasakan sendiri efeknya. Kamu milih penuh semangat, rasakan sendiri efeknya. Ana inda dhonni abdi bi. Kadang-kadang kita yang bikin ruwet hidup kita sendiri. Kita menafsirkan Allah secara sangat susah dan kita kesusahan sendiri. Menurut saya tidak mungkin Pak Allah mengampuni saya itu. Ya itu yang terjadi. Tafsirmu sendiri. Sering dulu ya saya ilustrasikan bagaimana kadang-kadang kita itu minta pada Allah, tapi kita sendiri tidak terlalu yakin doa kita dikabulkan. Ya Allah, ya inda dzanni abdi bi, Allah datang sejauh keyakinanmu. Kalau keyakinanmu hanya setengah, ya Allah datangnya setengah. Ya Allah, semoga nanti saya lulus kuliah ini cum laude. Tapi apa bisa ya saya cum laude? Wong yo aku iki ndak pinter aku itu. Ya kamu sendiri yang mementahkan doamu. Semoga saya nanti kaya raya, punya istri cantik, punya jabatan tinggi, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Terus kamu mikir sendiri, tapi aku kuliah UIN.
Bisa ndak ya kaya raya, bisa ndak ya dapat karir gitu. Kamu sendiri yang mementahkan doamu. Ya Allah, ana inda dzanni abdi bi. Kalau yakinmu setengah, ya Allah datangnya setengah. Kalau kamu yakinmu tinggal seperempat, ya jadi seperempat. Makanya kadang-kadang ada yang tanya, Pak, para kiai, para ulama itu kalau berdoa kok ampuh ya Pak? Ya karena mereka keyakinannya mungkin 100%. Kadang-kadang doa simpel-simpel saja ya. Zaman dulu bahkan para wali songo itu ya kadang pakai bahasa Jawa, tidak harus pakai bahasa Arab. Dan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kemantapan hatinya. Kita yang lebih sering ragu. Wong kita dibilang, nanti 2045 Indonesia emas. Alah Pak, emas gimana? Wong situasi kita kayak gini, dari mana jalannya jadi emas? Ya sudah, wong kamu sendiri mindsetnya begitu, ya tidak akan nyampe sana sudah. Kalau kamu pesimis, ya tidak akan sampai ke sana. Wong pelakunya kalian kok. Dan kalian tidak percaya diri, ya tidak akan nyampe. Nah, itu yang dimaksud ya, ana inda dzanni abdi bi. Ternyata ini mindset, cara berpikir kita. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke yang lebih praktis, teknis-teknis. Ini yang saya sebut menata mindset tadi. Saya awali dari kategori yang sering sekali disebut orang. Ada positive mindset, ada negative mindset. Apa positive mindset itu? Positive mindset itu satu sikap mental yang fokus pada kebaikan. Jadi dia selalu positif menghadapi situasi apapun. Selalu optimis dan yakin meskipun ada banyak masalah, kita mampu kok menyelesaikannya. Ini namanya positive mindset. Jadi cara pandang terhadap hidup yang serba positif. Yang dilihat positif, apapun itu ya dilihat sisi positifnya, kemudian optimis, kemudian percaya diri bisa menyelesaikan apapun tantangan hidup. Ini orang yang punya positive mindset. Kalau kalian masih sering pesimis, masih sering galau, masih mencemaskan masa depan, itu kemungkinan mindset kita belum terlalu positif. Cirinya apa positif mindset itu saya bawa beberapa ya. Orang yang mindsetnya positif, yang pertama dia optimis. Jadi optimis itu kan sederhananya yakin bahwa besok akan lebih baik. Iya sih sekarang ada masalah, tapi pasti besok akan membaik masalah ini. Jadi optimis itu bukan berarti lari dari masalah, tapi yakin bahwa masalah ini akan terselesaikan. Wong manusia itu canggih. Coba ya kalian renungi hidupmu. Kalian pasti kan sering takut ini, takut itu. Mau kuliah takut, iso ndak yo aku nanti kuliah. Mau lanjut S2 bisa ndak ya saya S2, wong S1 aja pontang-panting dikejar-kejar misalnya. Sekarang kok S2. Itu kan akhirnya kamu masuk S2. Ternyata yo jalan. Ketakutanmu selama ini ternyata ndak terbukti. Ternyata yang sebelumnya itu ya ketakutan-ketakutan kosong. Ini kan namanya kamu tidak optimis sebelumnya. Padahal kalau kamu optimis, mungkin yang kalian rasakan sama, tapi kamu nyaman terus, enak terus sejak awal. Jadi ya optimis tidak jaminan kemudian semuanya beres, tapi dengan punya mindset yang optimis, hidupmu lebih gembira.
lebih ceria. Kan ada orang itu yang pikirannya serba negatif, tidak bisa optimis. Temennya bergurau tertawa, jangan banyak tertawa, hatimu akan jadi keras. Kalau hatimu keras, maka kamu ya. Jadi hidup ini rasanya beban sekali, berat sekali. Seolah-olah Allah itu ngasih kita beban saja dalam hidup. Kita ndak boleh gembira, ndak boleh senang, ndak boleh tertawa-tawa. Jadi ini yang saya sebut mindsetnya pesimis. Perilaku-perilaku yang gampang menyeret kita dalam situasi putus asa kalau kita ndak optimis. Ini ciri pertama. Ciri kedua, resiliensinya tinggi. Orang mindset, daya resiliensi itu daya untuk bangkit kembali. Meskipun jatuh, berdiri lagi. Gagal ya, bangkit lagi. Itu daya resiliensinya tinggi. Ya, resiliensi itu kadang digambarkan ada bouncing out, ada bouncing back, ada metamorfosis. Bouncing out itu misalnya kalian hidup di tengah situasi yang pahit sekali, di tengah situasi yang tidak mungkin, tapi tetap kalian bisa tumbuh hebat. Ini namanya kalian bisa bouncing out, bisa keluar, masih bisa. Temenmu ngaco semua, tapi di tengah teman-teman yang ngaco saya masih bisa beres. Itu daya resiliensimu tinggi. Jadi yang pertama ada bouncing back. Kalau bouncing back itu ya tadi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Semester lalu dapat nilai E, diulang dapat E lagi, diulang lagi dapat E lagi. Enggak apa-apa. Dosenmu sampai capek tapi kamu bangga. Saya Pak, resiliensinya tinggi Pak. Saya hebat Pak, saya tangguh saya Pak. Itu resiliensi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Yang ketiga metamorfosis. Metamorfosis itu setelah mengalami kepahitan sedemikian rupa, kita tampil kembali dalam bentuk yang lebih indah. Nah ini resiliensi. Nah orang berpikir positif itu daya resiliennya tinggi. Tidak gampang mati kalau main. Tidak gampang jatuh, tidak gampang kalah. Jadi mungkin yang lain hebat, tapi kita tangguh. Jadi tangguh itu kadang-kadang kita jatuh juga, kadang-kadang kita terjungkal juga, kadang-kadang kita kalah juga. Tapi bukan alasan untuk kita berhenti. Lanjut, bangkit terus. Nah ini yang disebut resilient. Kemudian bersyukur. Orang yang mindsetnya positif itu pasti banyak syukurnya. Karena dia melihat sekelilingnya banyak anugerah-anugerah. Banyak hal-hal yang positif. Kebalikannya nanti orang negatif mindset lebih melihat sisi negatifnya. Nah, orang yang lebih banyak melihat hal yang positifnya itu kan jatuhnya banyak bersyukur. Alhamdulillah. Jadi misalnya kalian melakukan ini itu, ada kurangnya ini, ada kurangnya itu, tapi kan pasti tidak 100% berkurang. Mesti ada bagian tertentu yang positif, bagian tertentu yang enak. Nah itu yang dilihat sehingga membuat kita bersyukur. Saya pernah ngalami itu ya, zaman mahasiswa dulu. Naik bis, sama bisnya dioper-oper sampai 4 kali. Oh itu kan jengkelnya luar biasa. Tapi orang sebelah saya dengan santainya dia bilang, enak ya mas, bisa ngalami macam-macam bis. Yang lain bayar sekali dapat 1 bis, kita bayar sekali dapat 4 bis loh. Oh itu kan, yang lain misuh-misuh, dia alhamdulillah bisa dapat 4. Loh, jadi dari pengalaman sepahit itu masih bisa bersyukur.
Ini positive mindset. Jadi ya kan kalau dalam agama rumusnya siapa banyak bersyukur akan ditambah terus. Kita sering begitu, seperti saya bilang tadi ya, kita sering lebih mengambil sudut pahitnya. Padahal bisa kok dimaknai positif. Peristiwa tadi misalnya kayak naik bis tadi, kan sesuatu yang kita tidak bisa mengelakkan itu. Ya terpaksa kita terima, wong kita inferior di hadapan kernet dan supirnya. Nah, mau tidak mau kan kita terima. Bedanya yang negatif mindset, dia dengan kegalauan dan kemarahan yang luar biasa, tapi yang positif mindset dia gembira dan bersyukur. Momennya sama. Itu bedanya orang positif dan negatif. Ayolah kalau kalian bisa latihan seperti ini, kalian akan lebih bahagia. Ya memang ada masalah. Siapa sih yang orang hidupnya tidak ada masalah? Semuanya ada masalah. Kalian boleh tunjuk siapapun orangnya, manusianya, pasti ada masalah. Tapi ada orang yang membahasakan masalah itu sebagai kekalahan dirinya, ada yang membahasakan masalah itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Makanya bahasakan itu sebagai tantangan. Kalau tantangan kan bukan berarti kamu kalah, wong ini masih belum, masih harus saya jawab, saya selesaikan. Tapi kalau kamu maknai sebagai kekalahan, ya kamu selesai. Kamu mandek. Baik, setelah rasa syukur ada percaya diri. Yo, ini gandengannya optimis pasti. Orang optimis ya jatuhnya percaya diri. Orang yang percaya diri lebih mantep. Apa saja yang dilakukan dia mantep dibandingkan orang yang masih ragu-ragu. Apalagi orang minder, tidak percaya dirinya sama sekali. Kadang-kadang kita terbawa oleh, kan kita sering di Indonesia itu, jangan sombong loh ya, jangan itu ya, terus kita merendahkan diri. Tapi kadang-kadang secara tidak sadar kebablasan. Sehingga jatuhnya kita terus jadi minder, tidak percaya diri. Akhirnya banyak momen yang harusnya bermanfaat jadi tidak jalan. Karena kita tidak percaya diri. Jangankan yang besar-besar, kadang-kadang kalian disuruh jadi imam saja kan tidak pede. Wong jo imam sholat zuhur aja kadang kan silahkan, yang lain ayo monggo, ayo monggo. Alah wong tinggal imam saja loh, wong sholat zuhur tidak ada suaranya, tapi ya masih adu jempol sampai lama itu bisa. Ya kan, ya tinggal salah satu ngalah depan kan selesai, tapi ya bisa tunggu-tungguan lama itu. Nah, ini salah satu ilustrasi. Mungkin kalian juga sering begitu ya, disuruh sambutan mewakili, wah tidak beranilah yang lain saja. Disuruh apa saja tidak berani yang lain saja. Ya kalau kamu setengah percaya diri atau kamu minder atau apa, ya tidak maksimal. Seandainya terpaksa kamu harus tampil, kan akhirnya jadi setengah jalan. Karena kamu ragu-ragu, grogi. Mungkin kalian sering alami ya, grogi terus jadi tidak fokus. Harusnya yang dilakukan itu kamu sudah bisa, sudah hafal, tapi karena grogimu terus jatuhnya jadi setengah jalan. Karena sejak awal kamu tidak percaya diri, mindsetmu agak negatif. Saya teringat dulu zaman KKN, kemarin baru ada anak KKN. Zaman saya KKN itu ada teman yang disuruh adzan sama masyarakat. Yo, saya yakin dia hafal adzan sih, tapi dia tidak percaya diri bahwa dia bisa adzan. Groginya luar biasa. Mungkin kalian pernah ngalami ya. Sampai akhirnya begitu terpaksa, wong yang lain tidak ada, tinggal dia, terpaksa dia adzan. Saking groginya, harusnya yang dia keraskan Allahu Akbar, tapi sejak bismillah dia sudah keras. Jadi harusnya Allahu Akbar, dia bismillah gitu. Jadi saking groginya. Jadi pikirannya sudah kemana-mana, itu kan fokusnya pasti.
Itu tadi, dia kurang percaya diri. Karena dalam bayangannya, nanti kalau keliru gimana? Nanti kalau tidak enak gimana? Nanti kalau tidak cocok dengan maunya masyarakat gimana? Itu kan yang menghantuimu. Sampai hal sepele yang harusnya kalian lancar saja, biasa saja, terus jadi grogi, terus jadi tidak maksimal. Nah ini jadi pelajaran hidup kita ya kadang-kadang, karena itu sih. Dalam banyak hal kita memang harus bersikap percaya diri saja lah, bisa kok. Itu akan lebih membantu. Lanjut. Fokus pada solusi bukan masalah. Kenapa fokus pada solusi? Ya biar kita lebih produktif, bukan meratapi masalah. Banyak orang yang begitu ada masalah, bulet di masalah. Jadi Pak, saya masalah ini, kemana-mana meratapi masalahnya. Ini namanya fokus pada masalah. Ayo fokus pada solusi. Kira-kira kalau masalahnya begini, jalan keluarnya seperti apa? Tidak nyampe Pak, ya minta tolong teman. Mungkin ada yang bisa bantu jalan keluarnya gimana. Teman-teman juga tidak tahu Pak. Ya mungkin yang lebih pinter, ustadz, kiai, ulama atau siapa. Masih buntu juga, ya sudah pasrahkan sama Allah. Jadi cuma kadang-kadang kita terlalu banyak meratapi masalahnya, merenungi masalahnya, bukan fokus pada mencari solusinya. Ada banyak momen yang kita itu terlalu banyak membahas masalahnya, diulang-ulang terus. Iya, semua orang tahu ada masalah itu. Solusinya sekarang bagaimana? Tapi kadang-kadang ya termasuk algoritmanya medsos itu kan sering itu mengulang-ulang fokus masalah. Jadi akhirnya tambah panas, tambah panas, tambah panas, tambah ada solusinya. Lanjut. Terus positive mindset itu tumbuh dan belajar. Iya, kita sekarang banyak kekurangan. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita siap belajar dan tumbuh semakin baik, semakin baik. Saya akui saya tidak bisa adzan, tidak bisa qiraah misalnya. Tapi saya bisa belajar adzan, belajar qiraah. Besok insya Allah saya bisa. Minggu depan insya Allah saya bisa. Ini namanya positive mindset. Banyak orang yang begitu sadar saya tidak bisa, terus padam dia. Merasa dirinya lemah, merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah. Nah, itu berarti ya dia tidak positif mindsetnya. Jadi mindset positif itu menerima bahwa ada yang kurang. Saya belum maksimal, saya belum istimewa. Tapi setelah ini saya akan belajar untuk jadi lebih baik, lebih bagus, lebih istimewa. Dan terakhir, positive mindset itu mindfulness. Sederhananya mindfulness itu kita bisa menikmati momen demi momen hidup. Jadi kita bisa asik dengan hidup kita. Itu nanti yang membawa pada syukur. Alhamdulillah ya Allah, kan paling minimal seruat apapun hidup kita, alhamdulillah ya Allah masih diberi sehat, masih diberi hidup. Kalau sudah mati Pak, ya sudah selesai, kan gitu aja. Sepanjang kita masih hidup, pasti masih ada dan banyak hal yang bisa kita syukuri, yang bisa kita nikmati. Ayo kita nikmati. Jadi jangan mikir yang negatif terus. Inilah cirinya positive mindset. Lanjut. Sekarang kebalikannya, negatif mindset. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan panjang ya. Pokoknya lawannya yang positif tadi ya negatif, kan itu saja sebenarnya. Yang dilihat hal negatifnya saja, yang dibayangkan problem-problemnya saja, sehingga dia pesimis, ragu-ragu, tidak puas. Ada apa saja yang ada di pikirannya adalah kemungkinan buruknya. Ini negatif mindset.
Kalau melihat apa-apa yang dilihat kemungkinan buruknya. Selamat ya, kamu bisa lulus, IP-nya tinggi. Alah, lulus IP tinggi ndak jaminan masa depan kok Pak, gitu guys. Selalu lihat aspek buruknya. Padahal tinggal kamu nikmati momenmu, lulus sekarang, wisuda sekarang, membahagiakan temanmu, senang-senang foto-foto, tapi kamu malah mikir masa depan yang suram. Ini namanya negatif mindset. Melihat apa saja dilihat negatifnya. Nanti diajak makan di angkringan, makan kayak gitu, kolesterolnya banyak. Nanti diajak makan di restoran yang bagus, yang mewah. Itu biayanya besar. Pokoknya diajak apa saja dilihat negatifnya. Hidupnya tidak bisa senyum, pokoknya merengut terus tiap hari. Ini orang yang negatif mindsetnya. Selalu lihat opsi negatifnya, sisi negatifnya. Yuk, jadi hidup kita jadi berat. Ya, hidup ini sebenarnya tergantung cara pandang kita, dan memang bisa positif, bisa negatif. Tapi orang negatif hanya lihat negatifnya saja. Dan akan sangat berat untuk hidupnya. Dia akan gelisah terus. Oke. Cirinya apa? Negatif mindset. Nah, ini lawannya tadi ya. Lawannya positif mindset. Ciri pertama pesimis. Jadi pesimis itu akhirnya tidak percaya diri, terus ragu-ragu pada dirinya sendiri. Sudah, ini nanti jadi kuncinya sudah. Kebalikan dari yang positif tadi. Ciri ketiga, catastrophizing. Jadi catastrophizing itu cenderung senengannya melebih-lebihkan. Jadi mudah panik oleh hal-hal kecil karena bayangan efek besar. Jadi pusing sedikit, jangan-jangan stroke ini ya, kolesterolku berapa ya. Ini catastrophizing. Jadi pikirannya senengannya melebih-lebihkan apa-apa. Sebenarnya sederhana, tapi kamu anggapnya seolah-olah ini bahaya besar ini. Sekedar satu mata kuliah nilaimu ada yang E misalnya. Wah, ini mesti masa depanku hancur ini gara-gara satu nilai ini. Alah, wong cuma satu mata kuliah saja loh. Diulang kan bisa, tapi kamu anggap itu bencana hebat, seolah-olah hidupmu sudah selesai gara-gara itu. Wong masih pacar saja putus, kamu kok sesedih itu sih? Ya sedih, enggak apa-apa, tapi enggak sampai segitunya lah. Hidup saya gelap sekarang Pak, enggak ada sandarannya, enggak ada. Allah, nyari sandaran yang lain banyak. Tapi seolah-olah hancur hidupmu. Ini catastrophizing. Senengannya melebih-lebihkan. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Iya sih memang ada masalah, tapi kan kecil saja itu masalahnya. Nggak sampai sebesar itu. Jangan sampai membuat kita ketakutan. Kemudian ada blaming mentality dan victim mentality. Mentalitas menyalahkan atau mentalitas jadi korban. Ini sederhananya, ini biasanya nyari kambing hitam. Kalau ada masalah nuding kiri, nuding kanan. Pokoknya masalah itu selalu di luar diri saya. Saya ini hanya korban. Selalu begitu mikir. Itu namanya blaming mentality and victim mentality. Orang-orang itu loh yang mengacaukan negara. Saya sekarang yang susah yang itu tadi. Selalu nuding. Seolah-olah saya sangat baik, sangat bersih, sangat bagus. Mereka itu yang sangat rusak, sangat gelap, sangat hitam. Jadi ya bukan berarti mereka benar dan bukan berarti kita salah total. Enggak, pasti ada share-nya kok. Kalau memang situasinya negatif, kita punya andil juga, mereka juga punya andil dan lain sebagainya. Tapi efeknya blaming and victim mentality itu orangnya jadi tidak mau introspeksi.
Kalau tidak mau introspeksi, ya tidak ada kemungkinan perbaikan dari dirinya. Sementara kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Selalu ada kurangnya. Karena itu, Pak, apa tidak boleh Pak nyalain orang. Kalau orangnya memang benar salah, ya boleh saja. Tapi kamu jangan lupa dirimu sendiri. Jangan menutup mata, kadang-kadang kita juga punya andil yang salah, yang negatif. Jadi kadang-kadang kita ketakutan sendiri, khawatir disalahkan, khawatir direndahkan. Terus kita blaming and victim mentality ini. Ya ruginya banyak mental ini, kita akan dijauhi orang. Jangan deket-deket teman itu, nanti kita jadi kambing hitamnya kalau dia ngalami apa-apa. Nanti kita yang dituding-tuding kalau dia ngalami yang negatif-negatif. Kamu kan tidak nyaman kalau punya teman tipe ini. Jadi dia yang berulah, kita yang disalahkan, dan dia yang merasa jadi korban. Sudah bagus misalnya makan kita traktir, terus perutnya mules, kita yang disalahkan. Oh kamu, saya tidak pernah semules ini, gara-gara kamu traktir aja gitu. Itu blaming and victim mentality. Jadi pokoknya orang lain yang salah. Terus perfeksionis. Jadi tidak mau ada cacat sekecil apapun tentang apa saja. Ini akan sangat berat. Jadi misalnya meja ini, Pak, sebenarnya saya sejak tadi tidak nyaman, Pak. Meja itu harusnya lebih ke kanan 5 cm, Pak. Kalau ini kan kurang tengah itu, Pak. Ini orang perfeksionis sudah. Orang perfeksionis itu ya sampai level tertentu kadang-kadang bisa semacam gangguan jiwa. Dia gelisah kalau ada orang, kamu kopiahmu kok rodok miring, ya lurusin dikit gitu loh. Tidak nyaman saya lihatnya. Itu gaya-gaya orang perfeksionis. Jadi susah sekali melihat sesuatu yang tidak pas, meskipun sangat kecil, sangat sedikit. Sementara di dunia ini ya memang tidak ada yang sempurna. Dan ini akan sangat memberatkan kita. Kalau mentalnya mental perfeksionis, mengejar yang sempurna. Kan dulu pernah saya ceritakan itu ya, ada di sesi kalau tidak salah emotional quotient, ada mahasiswa yang ingin nilainya sempurna. Dia tidak mau menerima kurang sedikit saja. Jadi semua nilainya A semua. Kecuali ada satu mata kuliah yang dosen yang ngasih nilai tiba-tiba amin. Dia tidak terima dikasih nilai amin. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Jadi ketidakmampuan dia mengelola emosi. Dia pinginnya nilainya perfect sih. Kok tidak perfect? Dia gelisah, dia takut. Ada kurang sedikit saja dia takut luar biasa. Ini negatif mindset. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga tidak ada yang perfeksionis di sini. Biasa sajalah. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Kan ada quotes begini. Sempurnanya manusia adalah ketika dia bisa menerima ketidaksempurnaan. Jadi kalau kalian masih belum bisa menerima ketidaksempurnaan, ya nikmatilah kegelisahanmu. Karena kalian tidak akan ketemu yang disebut kesempurnaan itu. Sehebat apapun orang, sedahsyat apapun orang. Wong kalau kata dalam Buddhisme kan ya takdir hidup ini kan penderitaan. Ada banyak hal yang kurang, ada banyak hal yang menyedihkan. Lanjut. Negatif self-talk juga jadi akarnya negatif mindset. Negatif self-talk itu apa? Ucapan kita pada diri kita yang serba negatif.
aku ini bodoh, aku ini nakal, aku ini the negative self-talk. Aku ini memang tidak bisa apa-apa. Aku ini memang orangnya jelek terus takdirnya, aku ini negative self-talk. Membawa pada pikiran negatif. Kalian harus hati-hati karena ucapanmu pada dirimu itu ucapan yang paling keras terdengar. Kalau kamu sendiri nganggap dirimu bodoh, ya seperti itulah kamu menjalani hidupmu dan melihat ke sekelilingmu. Perilakumu berarti ya perilaku orang. Kamu nganggap dirimu bodoh, ya kamu seperti perilakunya orang bodoh nanti. Hati-hati dengan self-talk pada dirimu sendiri. Caranya, Pak, self-talk saya pada diri saya apa ya? Coba kamu tanya pada dirimu, aku itu orang yang seperti apa sih? Itu kalau ada jawaban yang negatif, berarti ada self-talk yang negatif. Tapi kenyataannya ada negatifnya, Pak. Bahasakan secara positif. Ya saya hari ini masih belum bisa A semua nilai saya. Tapi insya Allah nanti kalau saya ulang setahun lagi nilai saya A semua. Ini namanya self-talk positif. Ya saya akui sih untuk studi saya kurang terlalu canggih. Tapi selain studi saya hebat. Main game saya hebat. Rebahan saya juara. Kalau ini loh, tadi self talknya itu positif. Pokoknya adalah yang hebat dari saya. Jadi tidak terlalu menjatuhkan dirinya. Nah, negatif mindset kebalikannya positif mindset. Fokus pada masalah, bukan pada solusi. Kalau diberi tawaran solusi dibantah. Karena dia selalu melihat alternatif negatifnya. Jadi kalau ada temannya usul, kalau begini bagaimana? Nanti kalau itu terus gitu. Jadi selalu kamu cari alternatif negatifnya. Gimana ya besok ke kampus? Dijemput po? Jangan dijemput nanti orang nganggapnya pacaran. Ya enggak usah. Jalan kaki saja kalau jalan kaki capek. Terus kalau kan nyusahi gitu. Jadi dikasih solusi apapun mental. Jadi dia fokus pada masalah terus. Itu kan menyusahkan orang, menyusahkan dirimu sendiri. Baik, lanjut ya. Wah, waktunya. Negatif mindset ini ada yang bilang ada beberapa akarnya. Kenapa sih Pak orang kok bisa terus jadi negatif mindsetnya? Yang pertama biasanya karena pengalaman sebelumnya. Mungkin pengalaman pahit, pengalaman negatif yang membuat dia defense, membuat dia trauma. Sehingga pikirannya terus jadi serba negatif. Allah saya serius-serius, saya baik-baik, hasilnya juga negatif. Akhirnya terus dia pesimis dan putus asa. Jadi ini pengalaman mempengaruhi pemahaman kita terhadap dunia. Kalau pengalaman itu negatif-negatif, cara pandang kita jadi negatif. Atau pengkondisian sosial budaya, mungkin tradisi atau masyarakatnya memang cenderung mindsetnya negatif melihat hidup ini. Entah dengan cara yang seperti apa. Jadi mungkin lingkungan keluarga mengajarkan, mungkin sejak kecil banyak dikekang, banyak dilarang, banyak diancam, banyak ditakut-takuti, sehingga pikirannya jadi negatif. Stres yang kronis. Stres kronis itu stres berkepanjangan. Itu membuat orang putus asa. Terus jadi negatif secara berpikirnya. Allah, saya sudah bertahun-tahun susah, terus hidup saya. Mungkin memang garis hidup saya harus susah. Ini cara pandangnya jadi negatif. Mungkin takdir saya memang Allah itu ingin saya jadi contohnya orang-orang susah. Nah, ya, saya kebagian yang itu mungkin. Ya ini terus jadi mindsetnya negatif. Karena dia mengalami stres berkepanjangan.
Lagi-lagi perfeksionisme tadi jadi akarnya. Terus bias kognitif. Bias kognitif itu ada pembelokan dalam berpikir. Biasanya 3 hal negatif mindset itu bias kognitifnya. Yang pertama bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu berpikir hanya milih yang negatif-negatif saja. Ada positifnya, ada negatifnya. Tapi dia mengkonfirmasi yang negatif saja karena mindsetnya negatif. Misalnya benci sama orang, orang ini kan biasanya ada baiknya, ada jeleknya. Tapi dia milih jeleknya saja atau milih baiknya saja. Ini namanya bias konfirmasi. Mencocokkan dengan kacamatanya dia sebelumnya. Ini sering. Jadi negatif mindset itu dia yang dia konfirmasi yang negatif terus. Sehingga dia tambah negatif secara berpikirnya. Ada orang yang berpikirnya hitam putih. Kalau tidak baik, yang buruk. Karena sudah bias konfirmasi mikirnya hitam putih, ya akhirnya ketemunya hitam terus. Jadi mikirnya selalu ini baik, ini buruk. Tidak ada kok. Ini sebenarnya baik sih tapi ada buruknya juga. Ini buruk sih tapi dikit-dikit ada baiknya juga. Nah, itu hidup itu biasanya begitu, tidak ada yang total perfect. Tapi kita sering lebih hitam putih. Atau generalisasi berlebihan. Kayak tadi, wah saya tidak lulus ujian ini, masa depan saya hancur ini. Ini berlebihan generalisasinya. Kalau cuma studi saya gagal, bisa sih masuk akal. Tapi kalau hidupmu hancur total, tidak lah. Itu namanya generalisasinya keterlaluan, berlebihan. Ini membuat kita negatif. Lanjut ya. Nah, ini tips saja, trik saja mengembangkan positif mindset dan mengatasi negatif mindset. Gimana Pak caranya biar saya bisa lebih positif, terhindar dari pikiran yang negatif, mindset yang negatif? Yang pertama, mari fokus pada kelebihan dan capaian-capaian. Terus kita bersyukur. Ini akan membuat kita positif. Saya bilang tadi, tidak mungkin kalau hidup kita negatif semua, minus semua. Pasti ada plusnya. Pasti ada anugerahnya. Minimal kita masih sehat, seperti saya bilang tadi. Minimal kita masih bernafas. Minimal kita masih punya banyak teman. Dan lain sebagainya. Pasti ada. Tidak ada Pak, ya kamu kurang jeli, mungkin kamu bias konfirmasi tadi. Kalau kamu mau lebih objektif, lebih luas melihatnya, pasti banyak kok yang bisa disyukuri. Sepahit apapun, segelap apapun hidup kita. Yang kedua, tantanglah pikiran-pikiran negatif. Menantang itu maksudnya coba kamu tantang, apa sih seandainya itu beneran terus efeknya apa? Itu menantang pikiran negatif. Kamu kok tidak bisa sepak bola ya misalnya. Jadi kamu tadi insecure, temanmu pinter sepak bola semua. Kalau kamu tantang itu, seandainya memang saya tidak bisa sepak bola kan tidak apa-apa toh. Apa memang harus bisa? Ini namanya nantang. Kamu kok ngajinya belum lancar gitu? Ngaji belum lancar itu kan urusan keseriusan belajar. Kalau saya belajar serius kan besok insya Allah bisa kan? Ya bisa. Jadi tantang terus. Jangan biarkan merajalela di kepalamu. Kamu sampai usia sekian kok belum punya pasangan. Tantang pikiran itu. Jadi apa pentingnya punya pasangan sekarang misalnya? Iya. Jadi tantangan terus. Kadang-kadang overthinkingmu itu bisa membunuhmu. Kamu tantang pikiran yang bulat itu, ruwet itu. Seandainya memang begitu mau apa? Seandainya memang seperti ini tidak apa-apa toh, manusiawi toh, kamu gitu ya. Pikiran-pikiran negatif. Biasa saja toh.
Toh kalau memang mau saya bisa bangkit kok. Bisa kok saya kalau sekedar itu saja. Jadi tantang hidupmu begitu. Jangan biarkan kamu dipenjara terus oleh pikiran-pikiran negatifmu. Yang ketiga, untuk meminimalisir biar tidak ketemu pengalaman-pengalaman negatif traumatik, tetapkan harapan yang realistis saja. Keinginanmu jangan keduvuran, jangan terlalu tinggi. Jadi, saya itu Pak cita-citanya bisa menikah dengan artis drama Korea yang itu misalnya. Keduvuran, terlalu jauh, ruangnya berbeda sudah. Daripada kamu stres tanpa alasan, lebih baik harapkanlah yang realistis saja. Yang terjangkau saja, lebih aman, lebih nyaman. Meskipun saya kuliahnya di UIN, Pak, jurusan tafsir, tetap saya pengen jadi dokter, Pak. Oh, ya. Ya enggak nyambung. Nanti kamu stres loh. Jadi dukun mungkin agak bisa. Pengobatan, tapi dokter sulit. Nah, kayak gini ya untuk harapan yang realistis. Menghindari tadi loh kamu pengalaman-pengalaman traumatik, kekecewaan. Kemudian cari circle yang positif. Hati-hati dengan circle, kadang-kadang ya dia yang bikin takut-takut. Ayo, kamu ngalami itu, sebentar lagi mesti kamu tambah ngeri akhirnya. Bahaya loh kamu begitu itu, kamu tambah ngeri kan. Hati-hati dengan circlemu. Kadang-kadang circlemu yang bikin sesuatu jadi tambah negatif. Maka cari circle yang positif. Kemudian bikin afirmasi self-talk yang positif. Jadi saya bisa kok, saya mampu kok. Kalau belajar mungkin tidak lama, 2-3 bulan pasti saya kuasai itu. Paling lama 1 semester saya pasti, nah, itu namanya self-talk positif. Kemarin-kemarin memang saya belum bisa, tapi pada saatnya saya bisa. Sebenarnya saya punya banyak bakat terpendam sih. Ya karena terpendam saja jadi belum kelihatan sekarang. Nah, yuk bikin self-talk yang positif tentang diri kita. Karena kadang-kadang musuh besar kita adalah diri kita sendiri. Karena yang tahu rahasia jelek-jelek sampai detail tentang diri kita kan diri kita. Makanya kadang-kadang yang memberi kalimat-kalimat pedes pada diri kita itu banyaknya diri kita sendiri. Mungkin teman-teman ada yang sering, bodoh banget aku ini, jelek banget aku ini. Mungkin sering ada yang sering begitu. Itu kalau temanmu yang bilang gitu kan sudah kamu lawan, kamu jotosi itu. Tapi karena kamu sendiri yang bilang padamu, tidak ada efeknya. Jadi ayo self-talk yang positif. Terus self-love, cintai dirimu. Betapapun dirimu lahir dan batin itu amanat dan sekaligus anugerah dari Allah. Jaga dia sebaik mungkin yang kamu mampu. Terus jangan terlalu tegang dalam hidup, sekali-sekali rileks. Ya guyon-guyon, ya humor, ojo kaku-kaku. Jadi ya tidak 100% hidup ini harus tegang, harus serius. Ada humornya, ada rileksnya. Tapi ya tidak 100% humor dan rileks. Nanti tak bilang gini terus, wah berarti saya tidak salah atau Pak rileks itu. Iya tidak rileks 100% juga. Jadi rileks itu ya cemilannya, ya di menu utamanya hidupmu ya kamu serius. Tapi ya jangan menu utama terus, nanti capek. Jadi guyon biasa, jadi tidak apa-apa. Biar kalau di medsos itu kan sering orang tidak bisa guyon, wah kayak kanebo kering kamu tidak bisa. Kaku, tidak bisa dianu. Kamu juga kan tidak nyaman kalau deket temen, tidak bisa diajak guyon, tidak bisa diajak. Jadi biar tetap positif. Karena bahkan
Kalau menurut Rasulullah, senyum saja sedekah, apalagi menggembirakan. Dulu kita pernah belajar akhlak menurut Imam Ghazali itu, di antara cirinya orang yang akhlaknya luar biasa, yang pertama dia sendiri gembira, yang kedua dia bisa menggembirakan orang lain. Jadi orang yang bisa menggembirakan orang lain itu di antara ciri kemungkinan orang ini karakternya baik. Sehingga kalau dia datang, orang senang, gembira dengan kedatangannya, bukan malah tegang, bukan malah bubar. Wah, temen ini datang, bubar, aku minggir, nanti mesti sebentar lagi tausiahnya keluar, mesti ini, wah, nanti ya, mungkin ada teman-teman, hati-hati juga dengan circle-mu. Jadi, ayo santai, tapi juga jangan sepenuhnya santai, jangan 100% santai. Cemilannya itu. Kemudian alihkan fokus dari masalah ke solusi. Dan yang terakhir, belajar hal-hal yang baru. Kenapa belajar hal-hal yang baru? Kalau kalian nambah skill, nambah kemampuan, nambah bisa ini, nambah bisa itu biasanya nambah percaya dirimu. Coba saja, misalnya kalian yang muslim misalnya, apa ya Pak, berat ya berlatih ini itu. Sekedar kalian hafal surat Yasin atau kalian nambah juz 30, nambah surat ini, surat itu ada kebanggaan sendiri. Pak, kemarin saya tidak hafal surat Al-Mulk, sekarang hafal Pak. Ya, lumayan, ada percaya dirimu meningkat. Dalam banyak aspek kalian boleh nambah skill. Wah, kemarin saya tidak bisa masak ini, sekarang bisa. Semakin nambah skill baru, semakin percaya dirimu meningkat. Kalian boleh bikin kurikulum untuk dirimu sendiri. Semester ini Pak, saya ingin mampu ini, bisa itu. Semester depan saya ingin bisa ini, bisa itu. Akan meningkatkan kualitas dirimu dan meningkatkan mindset positifmu. Baik, itu positif dan negatif.